Oke, halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT, Cars, Videos, and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Dan hari ini gue dapat kesempatan untuk review sebuah Volkswagen Golf. Ja, lu ganggu aja sih, bukan itu. Nah, ini nih, gue akan nge-review mobil ini. Kok mirip ya lining merahnya? Loh, kok lambangnya Toyota? Hot juga sih hatchbacknya. Hot beneran. Ya teman-teman, jadi ini adalah lele terenyah sedunia. Kok ada orang sih? Ngapain lu salah channel tuh mobilnya? Sorry bang, oh iya salah. Iya. Jangan lupa makan ya. Oh iya, lupa makan gua. Nah, ini mobil yang benar yang akan kita review. Ini dia Volkswagen Golf GTI Mark 7. Jauh sebelum Civic Type R, AMG A35 atau era hot hatch berkibar di dunia otomotif. Dahulu ada satu pabrikan di dunia yang pertama kali mempopulerkannya, yaitu Volkswagen. Mereka menanamkan performa gila pada zamannya ke sebuah hatchback kecil, yaitu VW Golf, dan diberikan emblem GTI. Dan sejak saat itu, VW Golf GTI menjadi hot hatch yang sangat populer, hingga banyak pabrikan ikut menciptakan varian hot hatch dari hatchback standar mereka. Dan inilah the latest generation di Indonesia, Volkswagen Golf GTI Mark 7. Oke, langsung aja kita bahas mengenai desain depannya. Jadi ini dia yang merupakan trademark dari lineup GTI mobil-mobilnya VW. Itu lineup merahnya. Ini ciri khas GTI banget ya. Dan dia line up-nya bagusnya sampai nyambung sampai ke headlamp-nya. Ini detail, attention detail yang kita patut appreciate. Dan juga pastinya teknologi headlamp-nya dia udah projector headlamp ya, udah pakai LED bar di sini, DRL, dan dia adaptive LED. Jadi kalau misalkan setirnya lu belokkan ke kiri, dia ikut ke kiri. Kalau ke kanan, dia ikut ke kanan. Dan ya di sini juga udah dikasih fog lamp ya. Dan ini kayak ada plastik-plastik gitu, ini buat menambah aerodinamis juga. Dan di sini juga grillnya itu honeycomb modelnya, dan pastinya emblem GTI. Ya, secara overall desain depannya itu elegan, tetapi kerasa sporty, aura sporty itu kerasa kira-kira landap merah ini. Namun memang Golf GTI ini menggunakan approach yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan Civic Type R ataupun AMG A35. Karena ia menggunakan tampang yang lebih understated, tidak agresif. Namun tunggu sampai kalian ketahui apa yang ada di balik mesinnya. Ya, ini dia engine bay dari VW Golf GTI Mark 7. Dia menggunakan kapasitas mesin 2000 cc, turbocharged inline 4, dan dia berhasil melontarkan tenaga sebesar 227 horsepower dan torsi sebesar 350 Nm. Dan tenaga yang besar ini dialirkan ke front wheel drive melalui sistem transmisi DSG 6 percepatan. Tetapi satu hal yang sangat disayangkan dari lineup GTI ini, karena apa? GTI ini punya nama yang besar ya, dari tahun 1977. Tapi sayangnya akhirnya Volkswagen memutuskan untuk menciptakan sebuah lineup yang di atas GTI, yaitu Golf R. Ya, sayang sekali. GTI kini bukan lagi varian paling spesial dari VW Golf. Kini ia digantikan dengan Golf R yang memiliki tenaga 310 PS dan 400 Nm. Apalagi kini di MK8, Golf GTI semakin tidak spesial. Karena GTI terdapat dua versi mesin yang dengan nama GTD untuk diesel dan GTE untuk elektrik. Sangat disayangkan. Padahal GTI memiliki sejarah nama yang panjang di dunia otomotif. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas bagian sampingnya. Menggunakan ban Sport Contact 2 dari Continental, ya, dengan speknya itu di 225, di ketebalan 40 dan ring 18. Dan peleknya ini ciri khas dari Golf GTI ya, dari Mark 5 sampai dengan Mark 7 sekarang. Jadi dia udah pakai two-tone color, ada aksen-aksen hitam dan juga silvernya di sini.
Dan modelnya kipas-kipas gitu ya. Menurut gue nih cakep banget dan aura sportinya kental banget di sini. Selain itu, ia juga sudah disematkan rem berkaliper besar sehingga meningkatkan performa pengereman mobil ini. Sehingga mobil ini mampu berhenti dari kecepatan 100 km per jam hanya butuh waktu dalam 2,97 detik saja. Yang membedakan dari generasi sebelumnya adalah pertama yaitu badge GTI di sini ya. Ini sporty banget, jadi ada merah-merahnya di sini, aksen merahnya. Dan pastinya tadi desain velgnya. Terus kemudian juga di sini di pilar A-nya dia kaca. Kalau di Mark 6 sebelumnya dia masih pakai plastik hitam. Sisanya dari samping sama seperti di depan. Ia menggunakan approach yang simple, tidak overdone. Namun tetap ada sein LED di spion dan akses keyless entry. Namun, bagaimana dengan belakangnya? Oke, lanjut ke bagian belakangnya dari Golf GTI MK7 ini. Jadi pertama-tama dia udah menggunakan shark fin antena ya, walaupun desainnya itu nggak kayak siripnya hiu gitu. Ini mirip-mirip sama Audi A4-nya Eja. Jadi kayak Volkswagen Group tuh mirip-mirip gitu desain ininya shark fin antenanya. Terus kemudian di sini juga udah dikasih spoiler pastinya dan ada defogger. Dan sama seperti depan dan samping, dia tidak ada penggunaan desain yang berlebihan. Namun tetap terdapat badge GTI di belakang sini dengan lampu belakang yang sudah all LED. Dan tetap ada satu hal yang wajib dimiliki sebuah hot hatch, yaitu knalpot bersuara dramatis. Oke, it's time for sound check. Start up please. Ref. Oke. Mantap banget. Jadi ada sense of crackle-nya di situ ada ya, dan ngebas-ngebas gitu karakternya. Mantap banget. Meski sayang, ia terdapat soft limiter pada RPM di 4000. Namun menjadi sebuah VW Golf GTI, apakah ia memiliki kepraktisan yang baik? Langsung saja kita buka bagasinya. Pembukaannya yang terdapat di badge VW di belakang sini yang sudah diikuti oleh beberapa pabrikan sekarang memang menjadi ciri khas tersendiri. Dan once terbuka, terdapat 380 liter bagasi. Masih kurang. Dapat dilipat 60-40 sehingga terdapat space sebanyak 1237 liter. Sehingga 4 buah koper dan 1 buah stick golf ini masuk dengan sempurna. Dengan kepraktisan yang baik, mampukah ia mengakomodir 3 penumpang di belakang? Oke, gue dari kabin baris kedua dari Golf GTI. Dan pertama-tama gue mau jelasin mengenai legroomnya. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 172 cm dan legroomnya masih mumpuni banget. Dan pastinya juga headroomnya ini masih luas banget di sini. Dan yang gue patut appreciate dari Golf GTI ini adalah kalau dibandingkan dengan Civic Type R yang pernah gue review sebelumnya, dia sudah dibalut semua udah pakai leather seats ya. Dan headrestnya ada untuk ketiga penumpang dan masih mumpuni banget untuk 3 orang dewasa duduk di belakang sini. Dan juga pasti di sini udah dikasih armrest, ya ada 2 cup holder sini. Dan yang paling menarik adalah nih, ini ada ruang rahasia. Jadi bisa dibuka kalau lo mau akses barang-barang ke bagasi atau misalnya barang panjang, golf stick atau apa, dia bisa menambah ruang. Jadi untuk barang-barang panjang bisa sampai ke sini. Jadi ini practicality yang bagus banget ya, yang bagus banget. Dan inilah harusnya sebuah hatchback, layaknya sebuah hatchback. Yes, belum lagi masih terdapat bottle holder yang besar di door trim, yang juga sudah ada aksen kulit lengkap dengan 1 buah speaker dan 1 buah tweeter. Di atasnya sudah ada lampu kabin LED, namun sayang, meski sudah disematkan AC untuk baris kedua, ia belum terdapat 12 volt socket untuk penumpang baris 2. Sekarang gue udah di driving seat dari Golf GTI. Dan ini kuncinya. Dia masih pakai jackknife ya, tapi dia udah keyless entry dan keyless start stop. Oke, pertama-tama gue mau jelasin mengenai setirnya. Desain setirnya ini udah flat bottom ya. Jadi ini special banget, udah dibalut kulit, ada jahitan-jahitan merah asli. Dan di sini pastinya membedakan dengan Golf biasa, yaitu ada emblem GTI-nya di sini. Dan cluster speedometernya ini ciri khas dari mobil-mobil VW ya. Dan juga layout dashboard ini simple, tapi dia drivers oriented. Jadi ke arah sini semua. Tapi secara overall desainnya ini elegan dan kualitasnya, materialnya semua sudah soft touch, bagus banget. Dan kemudian di sini juga ada sistem entertainmentnya.
dia ini udah ya cukup nggak lengkap-lengkap banget sih sebenarnya, tapi dia udah untuk basic needs itu udah kayak Bluetooth, terus kemudian juga teleponi, semuanya udah lengkap di sini. Tapi belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Yang kami suka, untuk pengaturan mode berkendaranya juga dapat muncul di head unit ini, yang juga dapat diatur melalui setir bagian kanan, dan untuk yang kiri untuk pengaturan cruise controlnya. Untuk pengaturan setirnya sendiri sudah tilt dan teleskopik, pengaturan AC sendiri sudah dual zone climate control, sudah ada electrochromatic mirror, lengkap dengan tempat kacamata. Sun visor pun sudah dilengkapi kaca dan lampu. Untuk kursinya sendiri sudah menggunakan kursi berbalut kulit dengan side support yang luar biasa. Dan pengaturannya sudah elektrik untuk sisi pengemudi dan sudah ada emblem GTI pada bagian karpetnya. Namun sayang, pedal gasnya masih belum menggunakan pedal gas organ. Dan sama seperti Type R, di sini ia sudah menggunakan electric parking brake. Oke, langsung aja kita nyalain mesinnya. Dia udah tombolnya di sini ya, di tengah di sini ya, ala-ala kayak Nissan GT-R. Oke, dan pastikan lu selalu pakai seatbelt dimanapun lu duduk. Oke, langsung aja kita coba. Aduh, masih pakai electronic parking brake. Oke, sekarang gue udah di driving seat dari Volkswagen Golf GTI Mark 7. Ya, impresi pertama gue ketika mengendarai mobil ini, posisi mengemudinya mantep banget. Ya, walaupun memang dia nggak rendah banget, ini gue udah set paling rendah. Tapi dia cukup nyengkram ya. Jadi kursinya ini udah semi bucket seat. Ya, jadi kalau ketika agak berbelok-belok seperti ini masih bisa menopang badan gue dengan sangat baik gitu. Dan kemudian juga feedback setirnya. Feedback setirnya ini setirnya cukup enteng ya, cukup ringan dan responsif. Jadi ketika gue pecicilan kayak gini, zigzag, dia ngikutin banget. Yes, handling Golf ini benar-benar sharp, layaknya sebuah hot hatch. Namun, bagaimana soal kenyamanannya? Jadi kalau kita bandingkan dengan hot hatch lainnya, misalkan kayak Civic Type R yang udah pernah gue review sebelumnya, dan juga misalkan AMG A35 yang pernah aja review juga sebelumnya, ini tuh jauh, suspensi jauh lebih empuk dan lebih meredam, yang nggak mental-mentul kayak Type R. Ya, dan masih untuk dan mobil ini tuh cocok banget buat daily driving. Jadi untuk sehari-hari, mobil itu masih nyaman banget, masih dalam ukuran nyaman banget untuk sebuah hot hatchback. Selain itu, mobil ini masih tetap bisa efisien. Rata-rata di rute kombinasi, mobil ini bisa mencapai 1:9 km per liter. Ya lumayan lah ya untuk sebuah ukuran hot hatch. Dan dengan bantuan Eco Mode dan Cruise Control, untuk rute luar kota, ia masih bisa mencapai 15,3 km per liter. Luar biasa. Benar-benar mobil ini masih sangat praktikal, nyaman, dan efisien. Layaknya sebuah hatchback biasa. Namun, rubah ke Sport Mode. Matikan traction control. Seketika karakter mobil ini berubah total. Mari kita lihat seberapa cepat ia bisa menyelesaikan hot lap ini. Gila, 80, 100. Oke, tancap lagi. Mantap banget. DSG ini sigap banget. Oke, kita masuk ke cornering kedua. Ya. Ya. Kita akan menuju ke balkon terakhir. 150. Oke, kita braking. Ya, finish line, yes. Oke, ini mobil kenceng banget sih. Fun to drive. Tapi memang pada saat cornering tadi, memang gue agak was-was sih karena masih agak ada limbungnya, jadi mesti waspada pada saat cornering. Tapi secara overall, mobil ini sigap banget, responsif dan gripnya lumayan. Walaupun memang tidak segrip atau secekatan Type R ataupun A35 yang udah pernah di review aja.
Tapi secara all-rounder mobil ini sangat luar biasa. Woo! Yes, ia dapat menyelesaikan trek Pagedangan yang memiliki panjang 2,1 km dengan 4 belokan tajam dalam waktu 1 menit 17,55 detik. Itu bukanlah figur yang pelan. Memang, ia masih kalah bila dibandingkan dengan M2 atau A35 yang sudah lebih dulu menyelesaikan trek ini. Namun, itu semua karena secara kelas, Golf GTI berada satu kelas di bawah A35. Itu pun terlihat dari figur akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya yang hanya di 6,3 detik saja. Tetapi kalau kalian mencari sebuah hot hatch yang masih bisa melewati jalan rusak di Indonesia, masih nyaman dipakai bersama keluarga, masih praktikal namun tetap bisa dipakai untuk bersenang-senang, Volkswagen Golf GTI adalah sebuah all-arounder yang sangat luar biasa. Oke, kita sudah di penghujung dari video review Volkswagen Golf GTI Mark 7. Yes, mobil ini adalah sebuah all-rounder yang sangat baik ya. Mulai dari segi performance, desain, kenyamanan, build quality, semuanya bagus, top notch. Tapi satu hal yang disayangkan, lineup GTI ini makin kesini makin mulai dilupakan ya. Apalagi ketika di generasi ke-8 ya, di Mark 8, seperti yang kita tahu, yang baru diluncurkan, dia ada lineup GTI, GTD untuk versi dieselnya, dan juga GTE untuk electric vehicle-nya. Jadi, apalagi ada juga lineup Golf R. So, nama GTI ini makin lama makin sunset. Itu yang sangat disayangkan. Oke, itu aja dari gue. Gue Jason Andika Syarif. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Oke, thank you for watching and stay tune terus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video yang ini, dan yang ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune terus.